بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فيا أيها الطلاب والطالبات من فصل الثامن بمعهد حسن الخاتمة، كيف حالكم جميعا؟ عسى أن تكونوا في صحة وعافية. وإن شاء الله في هذا اللقاء سنواصل دراستنا عن كتاب الصيام، والموضوع الذي سندرسه اليوم هو محرمات الصيام والقضاء والكفارة. Muharramatus siyam, puasa-puasa yang diharamkan. Wa yahrumu siyamu khamsati ayyam, diharamkan puasa pada 5 hari, yaitu al-idani, 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Mengenai hal ini, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, Naha Rasulullah SAW an siyami yawmaini, yawmil fitri wa yawmil adha. Jadi Rasulullah SAW telah melarang untuk berpuasa pada 2 hari, yaitu hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Baik itu puasanya puasa wajib ataupun puasa sunnah. Meskipun dia bernazar untuk berpuasa, maka itu tidak diperbolehkan kalau berpuasanya pada 2 hari raya tersebut. Wa ayyamut tasyriqi tsalatsah, dan puasa pada hari tasyrik yang berjumlah 3 hari, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Dalam sebuah hadis juga disebutkan, anna Nabi SAW naha an siyamiha, bahwasanya Nabi Muhammad SAW melarang untuk berpuasa pada hari tasyrik tersebut. Di dalam Sahih Muslim juga disebutkan, innaha ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillahi ta'ala, bahwasanya hari-hari tasyrik tersebut adalah hari-hari untuk makan dan minum, juga untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yukrahu shawmu yawmi syakki illa an yuwafiqa 'adatan lahu, dan dimakruhkan berpuasa pada hari yang diragukan, kecuali jika bertepatan dengan hari yang biasanya dia berpuasa. Hari yang diragukan itu adalah sehari ataupun 2 hari menuju ke bulan Ramadan. Jadi hukum pada hari syak atau hari yang diragukan tersebut adalah makruh. Bahkan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu berkata, "Man shoma yaum asy-syakki faqad 'asa Abul Qasim." Barang siapa yang berpuasa pada hari bukan, maka dia telah berdurhaka kepada Rasulullah SAW. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim disebutkan bahwasanya janganlah seseorang itu mendahului Ramadan dengan berpuasa
sehari ataupun 2 hari. Kecuali seseorang yang terbiasa berpuasa pada hari tersebut. Seperti misalkan puasa Senin, Kamis, ataupun Saum Daud. Pas hari yang diragukan tersebut bertepatan dengan hari yang tadi, yaitu hari Senin atau Kamis, ataupun pas hari dia berpuasa ketika Saum Daud. Al-qada'u wal kafarah. Qada dan kafarat puasa. Wa man wati'a fi nahari Ramadan 'amidan fil farji fa 'alaihi al-qada'u wal kafarah. Barang siapa yang bersetubuh pada siang hari di bulan Ramadan dengan sengaja pada kemaluan, maka ia harus mengganti puasanya dan membayar denda atau kafarat. Wahia itqu raqabatin mu'minah. Kafaratnya itu adalah memerdekakan seorang budak yang beriman. Fa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Jika tidak diperolehnya atau tidak mendapatkannya, maka ia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati' fa it'amu 60 miskinan. Dan jika ia tidak sanggup untuk mengerjakannya, maka ia harus menggantinya dengan memberi makan kepada 60 orang miskin. Likulli miskinin muddun. Untuk setiap 1 orang adalah 1 mud. Atau sekitar 544 gram. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW. Lalu dia berkata, celaka saya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apa yang membuatmu celaka? Lalu orang tersebut menjawab, saya mendatangi istriku pada bulan Ramadan, siang-siang maksudnya. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada orang tadi, apakah kamu mempunyai sesuatu atau mempunyai uang untuk membebaskan seorang hamba saya? Lalu orang tersebut berkata, tidak. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi, apakah kamu mampu untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut? Lalu orang tersebut pun berkata, tidak mampu. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi, apakah kamu mempunyai makanan untuk diberikan kepada 60 orang miskin? Lalu orang tersebut pun berkata, tidak mampu atau tidak punya. Dengan maksud untuk diberikannya atau dibagikannya kepada fakir miskin. Kata Rasulullah SAW, ayo silahkan bersedekah dengan kurma ini. Lalu orang ini bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, apakah harus diberikan kepada orang yang paling fakir di antara kami? Dan dia mengatakan bahwasanya di daerahnya itu tidak ada yang lebih fakir dari dirinya. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu tertawa. Lalu Rasulullah SAW berkata, pergi dan kasih makan keluargamu. Wa man mata wa alaihi siyamun min Ramadan ut'ima anhu likulli yaumin muddun. Dan barang siapa yang meninggal dunia sedang ia mempunyai tanggungan atau hutang puasa bulan Ramadan, maka harus dikeluarkan makanan atas namanya untuk
tiap hari 1 mud. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar disebutkan bahwasanya apabila seseorang meninggal lalu dia itu mempunyai tanggungan puasa Ramadan, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Apabila dia mati atau meninggal sebelum dia itu mampu untuk mengqadanya, seperti meninggal dan uzurnya itu masih ada, seperti sakit, ya. Sakitnya itu berkepanjangan sehingga dia belum sempat untuk mengqadanya, maka di sini sebutkan tidak perlu mengqada dan juga tidak perlu bayar fidyah dan tidak berdosa juga. Tetapi jika dia itu meninggal setelah dia itu memungkinkan untuk mengqadanya, tapi sebelum mengqadanya dia keburu meninggal, maka itu harus membayar fidyah, yaitu mengeluarkan makanan atau memberikan makanan kepada fakir miskin setiap harinya 1 mud. Wa syaikhu in ajiza 'ani shaumi yuftiru wa yut'imu an kulli yaumin muddun. Orang tua yang telah lanjut usia, jika tidak kuat untuk berpuasa, maka boleh tidak berpuasa. Tetapi harus mengganti puasanya dengan memberi makan kepada orang miskin tiap hari sebanyak 1 mud. Wal hamilu wal murdi'u in khafata 'ala anfusihima aftarata wa 'alaihima al-qada. Wanita yang hamil dan wanita yang menyusui, jika khawatir akan kesehatan dirinya, maka boleh tidak berpuasa. Dan keduanya harus mengqada atau mengganti pada hari yang lain. Wa in khafata 'ala auladihima aftarata wa 'alaihima al-qada'u wal kaffarah an kulli yaumin muddun. Jika keduanya mengkhawatirkan akan kesehatan anaknya, maka ia boleh tidak berpuasa, tetapi harus mengqada dan membayar fidyah untuk tiap hari 1 mud. Wa huwa ritlun wa thuluthun bil iraqi, yaitu 1,3, ya. Ini ukurannya ritl Irak atau kati Irak. Atau kalau menggunakan ukuran di kita yaitu sekitar 544 gram. Dalam Al-Quran disebutkan وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Surat Al-Baqarah ayat 184. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Jadi apabila ibu hamil ataupun ibu yang sedang menyusui itu khawatir akan kesehatan ataupun keselamatan dirinya, maka mereka itu boleh berbuka, tidak berpuasa, tetapi harus mengqada. Sedangkan bagi ibu hamil ataupun ibu yang sedang menyusui anaknya itu khawatir akan kesehatan ataupun keselamatan anaknya, misalkan kalau ibu yang sedang hamil takut anaknya akan keguguran, ataupun misalkan ibu yang menyusui khawatir anaknya kekurangan akan asupan air susunya, maka mereka boleh berbuka tetapi harus mengqada dan membayar kafarat. Kafaratnya yaitu memberikan makanan dalam setiap harinya itu 1 mud.
kepada orang miskin. Wal maridu wal musafiru safaran tawilan yuftirani wa yaqdiyani. Orang yang sedang sakit dan orang yang dalam perjalanan jauh boleh berbuka, tetapi harus mengqadanya. Tentunya ini kalau sakitnya sakit yang berat, bukan sakit yang ringan. Di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah ayat 184, Allah berfirman, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضٌ أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Para santri semuanya, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.